Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Berjumpa kembali dengan kami, tim penyuluh KPP Perusahaan Masuk Bursa. Beli ikan patin di hutan kayu, lebih murah melalui Gojek. Bersama saya Titin Dan saya Bayu. dalam acara Ngojek Ngobrol bareng Jacksman. Jacksman ini kan sebutan kita ya Mas Bayu ya, Iya, untuk betul sekali, Bu Titi. para pegawai di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Mas Bayu, sudah bulan Maret. Ya. Sudah paham dong kalau sudah bulan Maret ini apa yang harus kita lakukan? Iya. Baik kawan pajak Iya. semua, bulan Maret identik dengan pelaporan SPT tahunan. Sehingga untuk tema Gojek kali ini kita akan mengangkat tema yang lagi hits itu, yaitu pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan. Baik. Nih Mas Bayu, Ya. SPT tahunan kan bukan barang yang baru lagi ya. Apalagi wajib-wajib pajak kita ini kadang wajib pajak yang patuh ya, yang Betul. paham kewajiban perpajakannya. Nah, SPT tahunan kan ada dua ya. Iya. SPT tahunan Orang pribadi dan badan. dan SPT tahunan badan. Iya. Betul. Nah, pada episode kali ini kan saya sudah sebutkan tadi bahwa kita akan membahas tentang SPT tahunan orang pribadi. Orang pribadi. Ya. Orang pribadi tadi kan ada tiga. Iya. Orang pribadi sebagai karyawan Karyawan. dan orang pribadi yang melakukan usaha atau Usaha biasanya pekerjaan bebas ya. Betul. Dan yang ketiga yang pekerjaan bebas itu ada tiga macam. Baik. Baiklah, mungkin kita lebih tadi mengkhususkan untuk membahas SPT tahunan orang pribadi, karyawan, dan permasalahannya tentu ya. Iya. Baiklah, Mas Bayu, Iya. Maret, lapor SPT tahunan orang pribadi. Iya. Orang pribadi karyawan. Nah, kira-kira nih apa nih Bu Titin yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan pelaporan SPT nih untuk karyawan orang pribadi tentunya? Justru paling mudah itu memang pelaporan SPT karyawan orang pribadi karyawan, Mas Bayu. Ya. Karena yang dibutuhkan itu hanya bukti potong dari pemberi kerja. Bukti potong ini biasanya kita sebut 1721 A1 Satu untuk pegawai swasta, Ya. atau 1721 A2 A2 untuk pegawai negeri. Untuk Seperti pegawai negeri. Berarti kalau kita nih PNS pakai punyanya formulir 1721 A2. Iya. Ngomong-ngomong nih Mas Bayu udah lapor SPT belum? Oh, sudah Wah, tentunya. betul ya. Karena Iya. kawan pajak semua, untuk pelaporan SPT itu kan sudah kami ingatkan dari awal ya. Lebih cepat, lebih baik. nyaman. Mas Bayu nih nyaman bukan baik. Iya. Terus kemudian mungkin kita udah tahu juga ya bahwa untuk cara pelaporannya mungkin lewat mana nih? Ibu Titin boleh dijelaskan kembali? Jadi untuk karyawan orang pribadi itu pelaporan SPT dilakukan melalui e-filing di DJP online. Iya. Nah, biasanya nih Mas Bayu ya, kalau namanya pelaporan kan setahun sekali ya. Ya itu kan biasa nih password lupa. Sama Iya. saya juga seperti itu ya. Karena pikirnya cuma setahun sekali. Kemungkinan lupa password itu manusiawi, kawan pajak. Iya. Jadi mungkin kalau ini seperti ini nih Mas Bayu. Kalau Iya. memang saya lupa password, apa yang harus saya lakukan nih Mas Bayu kalau Iya. saya lupa password? Iya, tentunya password ini kan setahun sekali wajar bila kita lupa ya kawan pajak.
Jadi kalau apabila terjadi lupa password di DJP online, tenang aja karena di sana nanti akan ada menu lupa password ya. Nah, hanya saja mungkin yang perlu kita perlukan untuk membuat password itu kembali itu Evin namanya Bu Titin ya. Mungkin kawan pajak juga sudah tahu ini. Nah, Evin itu mungkin juga udah banyak para kawan pajak ini yang punya Evin tahun lalu gitu. Cuman ternyata selain lupa password lupa juga Evinnya gitu. Nah, ini sayang banget itu ya, apalagi mama ini ya. iya. Jadi bagaimana ini Ibu Titin apabila kita lupa Evin? Jadi kalau kawan pajak semua seperti saya, misalnya lupa Evin, kawan pajak banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan menghubungi Kring Pajak 1-500-200 atau melalui live chat di pajak.go.id atau lewat Twitter. Atau kalau memang bisa juga melalui KPP terdaftarnya di mana. Iya. Sekarang kan banyak tuh di media sosial tuh Mas Bayu, nomor helpdesk KPP ini. Nah, googling saja Bapak Ibu terdaftar di mana. Di googling, wah saya terdaftar misalnya di KPP Kebayoran Baru 1. Berarti hubungi, biasanya sih muncul tuh ketika googling nomor helpdesk KPP ini kan muncul nomor WA. Iya. Oh ya, baik, intinya mana kawan pajak yang lebih mudah tentunya ya. Betul. Apabila kawan pajak familiar dengan Twitter, mungkin bisa menghubungi admin Twitter @kringpajak atau di telepon juga atau 1-500-200 iya. gitu. Atau menghubungi helpdesk KPP wajib pajak terdaftar. Ya. Nanti petugas kami pasti akan membantu untuk melihatkan Evin itu kembali, atau yang belum punya ya nanti bisa dibantu untuk membuat Evin tersebut. Iya. Jadi ini kita sudah masuk nih ke DJP online nih Pak Mas Bayu. Nah, yang harus kita itu tuh gimana sih langkah-langkahnya? Langkahnya ya. Jadi untuk pengisian SPT-nya sendiri mungkin kawan pajak sudah familiar ya cara mengisi SPT-nya. Ini khususnya yang sudah pernah ngisi ya, tapi kalau belum baru pertama kali ini akan friendly user gitu. Kita akan sangat mudah gitu dan tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu Titin, karena di situ ada petunjuknya lengkap dan kita hanya ngisi. Mungkin ada beberapa data mungkin yang perlu disiapkan sebelum ngisi biar kawan pajak nanti tidak bolak-balik seperti itu ya, mungkin seperti daftar harta dan juga daftar tanggungan. Jadi sebenarnya kalau daftar harta itu bisa kita klik load tahun lalu SPT yang sebelumnya itu bisa nanti akan muncul semua. Buat kawan pajak yang tahun sebelumnya telah melaporkan SPT tidak perlu menginput kecuali ada perubahan, mungkin ada yang ditambah atau mungkin ada yang ditambah kali Mas Bayu. Iya. Nah, bicara lagi nih Mas Bayu, jangan lupa selain itu harta itu memang harus diisi ya pajak ya. Karena ketika kita tidak mengisi harta itu nanti tidak bisa disubmit di SPT. Betul. Itu kuncinya ya, nanti ketika gagal submit mohon dilihat apakah harta sudah terisi. Terus yang kedua juga tanggungan. Ya. Tanggungan itu kan terkait dengan PTKP ya Mas. Ini seandainya kawan pajak bertanya-tanya ini, kok di 1721A1 saya belum menikah statusnya, tidak kawin gitu ya untuk laki-laki. Padahal saat ini sudah menikah gitu, pengantin baru lah gitu ya. Jadi untuk seperti itu bagaimana nih Mas Bayu? Iya, jadi untuk yang seperti itu nanti bisa menghubungi yang membuat bukti potong di perusahaannya ya Bapak Ibu kawan pajak semua. Jadi apabila status ini tanggungan ini belum berubah, dimungkinkan karena belum terupdate Ibu Titin dan kawan pajak ya. Jadi apabila ada pernikahan atau penambahan anggota anak seperti itu ya, itu bisa dilaporkan ke bagian yang membuat A1 di perusahaannya sehingga nanti akan terupdate PTKP-nya seperti itu. Tapi perlu diingat ya kawan pajak, untuk PTKP adalah kondisi 1 Januari tahun pajak yang bersangkutan. Berarti sekarang ini kan pelaporan untuk SPT tahunan 2022.
berarti kondisinya 1 Januari 2022. Jadi mungkin kalau pengantin baru bisa masuk tahun 2023 nih Mas Bayu ya. Seperti itu. Iya. Terus ini Ibu Titin, bagaimana apabila kawan pajak nih ada punya istri namun juga bekerja sebagai karyawati. Nah, itu pelaporannya gimana Bu? Secara sederhana boleh dijelaskan gitu ya. Kalau istrinya karyawati juga dan dari perusahaan punya dari satu pemberi kerja istilahnya gitu ya, berarti dia punya bukti potong juga, namanya A1 atau A2 ya seperti itu. Itu kawan pajak NPWP-nya sama nih, NPWP-nya sama dengan suaminya. Berarti itu tinggal melaporkan di bagian PPh final. PPh final. Ya, biasanya di kolom 1770S 2 di bagian final, di situ ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Itu cukup A1-nya dimasukkan ke situ. Oh, baik ya. Dan jangan lupa berarti tanggungan juga istrinya harus sudah masuk. Kalau gitu nanti nggak matching antara PTKP dengan tanggungan. Iya. Itu ya. Baik. Nah, juga mungkin sebagai tambahan dari saya, apabila kawan pajak walaupun statusnya sebagai karyawan seperti itu, apabila ada penghasilan final nanti boleh dimasukin juga di dalam SPT tahunannya. Nah, ini penghasilan final ini contohnya mungkin dapat penghasilan dari penjualan tanah dan bangunan seperti itu ya. Dapat sewa tanah juga bisa. Misalnya kontrakin rumah gitu kan. Itu kan iya. Final ya. Atau satu lagi mungkin dapat hadiah ya Ibu Titin ya. Iya dong. Kan juga undian ya, kita dapat mobil gitu. Nah, pajaknya masukkan di betul. lampiran yang 1770S S2. S2, yaitu penghasilan yang bersifat final. Nah, jadi tidak ada pembayaran pajak, hanya melaporkan saja di situ. Lebih mudah untuk WP/OP karyawan ya, Mas Bayu. Biasanya bukti potong itu sudah sesuai dengan kondisi wajib pajak itu. Jadi ketika ngelapor tinggal Iya, betul. Iya. Semoga 1 menit itu sudah selesai. Betul. Kita tidak ada untuk masalah. sekarang sepertinya tidak terlalu lama lagi untuk isi SPT ya. Sambil Dan ngopi-ngopi. Betul, Iya. dimanapun, kapanpun, lewat HP pun bisa ya Ibu Titin. Iya, sangat Zaman mudah sekarang sekali. sangat mudah sekali. Iya. Jadi dan mungkin mungkin buat kawan pajak, mungkin apabila terdapat kendala dalam pengisiannya, misalkan jumlah pajaknya kok nggak sama gitu, atau mungkin A1-nya gitu jumlah pajak yang dipotong kok tidak sama dengan yang di sistem. Nah, ini bagaimana kira-kira Mbak Sistine? Coba mohon kalau seperti itu ya, terjadi ketidaksamaan antara bukti potong sama yang sudah diinput itu. Iya. Coba mohon dilihat kembali apakah PTKP sudah sesuai. Biasanya kuncinya di situ kalau untuk karyawannya, hanya betul. Perbedaan dari PTKP. Betul. Sepanjang tadi tidak mendapat penghasilan lain ya. Iya. Nanti betul. akan ada hitungan yang berbeda ketika dia bekerja di 2 perusahaan. Misalnya dia punya dua A1 nih Mas Bayu, dari perusahaan A, misalnya betul. Mas Bayu nih di sini di PTA bekerja sebagai karyawan. Ya. Terus di 2 sana pemberi kerja juga dia punya lagi nih Mas Bayu usaha yang lain, PT apa lagi, jadi direktur dua-duanya di situ. Ya. Biasanya punya 1721 A1 2. Nah, harus seperti itu akan dihitung dan kemungkinan besar akan statusnya kurang bayar ya betul. Nah, karena pasti nanya kenapa sudah bayar padahal sudah dipotong. Nah, seperti itu mungkin karena di 1721 A1 22-nya itu menerapkan PTKP, jadi double PTKP. Iya, kemungkinan seperti itu. Iya. Yang menyebabkan kurang bayarnya itu karena tadi ketika pemotongan di PTA Mas Bayu dihitung kawin anak 1 misalnya. Di sini juga sama, padahal seharusnya kan satu wajib pajak, PTKP-nya hanya satu. Jadi itu biasanya kalau punya 2 bukti potong akan menyebabkan kurang bayar seperti itu. Tapi seandainya kawan pajak itu hanya 1 pemberi kerja, istrinya juga 1 pemberi kerja, itu tidak akan ada pajak yang harus dibayar kembali karena pemotongan biasanya sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Betul. Iya. Ya, ini khusus untuk kawan pajak yang mempunyai 2 penghasilan dari 2 pemberi kerja tadi ya, dimungkinkan itu ada terjadi kurang bayar, yaitu karena tadi mungkin
faktornya adalah PTKP. PTKP-nya tadi, Bapak Ibu kawan pajak sekalian. Terus langkah selanjutnya bagaimana Ibu? Kalau ternyata SPT-nya kan sekarang mudah dihitungkan oleh sistem ya Bu ya. Setelah kita input A2-nya yang dari perusahaan satu, kita input kemudian A2 yang A1 dari perusahaan yang kedua, jadi kurang bayar sekian. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana Ibu? Oh, kalau situ sangat mudah sekali ya kawan pajak. Silakan kawan pajak ngeklik billing ya. e-billing masih tetap di DJP online, tidak kemana-mana. Kawan pajak klik bikin billing, pilihnya 41125 dengan kodenya 200. Nanti akan muncul kode bayar 200, kan muncul bayar tahun pajaknya 2022 ya, ingat ya, walaupun sekarang 2023 tapi kita sedang melaporkan SPT untuk tahun pajak 2022. Iya. Jadi baik. kliknya tahun 2022. Iya. Setelah dibikin billing pajak, kemudian bayar pajak. kita bayar pajak. Bayar pajaknya tentu bukan di kantor pajak kalau bayar pajak. Bayar pajak itu adalah di bank persepsi. Bank persepsi. Ya, Iya. nanti wajib pajak setelah mendapatkan kode billing, sudah membayar, mendapatkan NTPN namanya. Bukti penerimaan negara ya. Nomor ya. tanda penerimaan negara, NTPN. Nah, nomor itulah yang diinput di SPT kawan pajak. Di kolom nanti di bawah pajak yang kurang dibayar, silakan masukin NTPN-nya. Otomatis nanti akan terchecking sendiri sama sistem. Dan kemudian SPT akan bisa dilaporkan di submit. Ya, bisa disubmit seperti itu. Iya. Ternyata seperti itu, mudah sekali kawan pajak semuanya. Ya. Kalau baiklah, mungkin Mas Bayu, kayaknya pembicaraan kita sudah cukup, Bapak dan kawan pajak semua. Mungkin sedikit yang saya tekankan di sini adalah, mari kita melaporkan SPT lebih awal, karena lebih awal lebih nyaman. Terima kasih kawan pajak semua. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kawan pajak semua. Untuk pertanyaan, jika kawan pajak mempunyai pertanyaan permasalahan itu seputar perpajakan, kawan pajak dapat menghubungi kami di Helpdesk KPP Perusahaan Masuk Bursa pada jam layanan kami, yaitu Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16. Selain itu, kami juga silahkan kawan pajak untuk memfollow IG kami @pajakpeb untuk mendapatkan informasi perpajakan terkini. Selain itu juga kawan pajak bisa menyaksikan tayangan kami di YouTube KPP Perusahaan Masuk Bursa. Terima kasih kawan pajak semua. Mohon maaf apabila ada yang salah. Saya Titin. Saya Bayu. Kami mengucapkan terima kasih. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.